Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, jamaah salat maghrib Masjid Darussalam Gria Perwita Wisata rahimakumullah, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati panjenengan semuanya dan juga saya, dan semoga senantiasa Allah berkahi. Alhamdulillah, pada hari ini insyaallah kita akan lanjutkan untuk menelaah, mempelajari sama-sama yaitu kitab Fikih Muyassar, yang di malam hari ini kita memasuki bab yang baru yaitu Arkanus Shalah. Ya, Arkanus Shalah, rukun-rukun salat. Definisi rukun adalah huwa ma la tasihhu sholatu bidunihi wa tarkuhu yujibul butlan sawa'un kana amdan aw sahwan. Definisi rukun di dalam salat adalah salat tidak akan sah tanpanya. Ya, salat tidak akan sah tanpanya, yaitu tanpa satu di antara rukun tersebut. Dan meninggalkan satu di antara rukun tersebut, maka mengharuskan salat tersebut dianggap salat yang tidak sah. Itu salat yang batil. Baik meninggalkannya karena sengaja ataupun meninggalkannya karena terlupa. Dan kemudian rukun-rukun salat ini ada yang oleh para ahli fikih disepakati, demikian juga ada yang tidak disepakati. Yang pertama adalah rukun mengenai takbiratul ihram. Ya, rukun salat yang pertama adalah takbiratul ihram. Mayoritas para ahli fikih ya berpendapat takbiratul ihram merupakan satu di antara fardu salat dan bahkan merupakan satu di antara rukun salat. Yang di antara dalil yang digunakan di sini adalah warabb baka fakabbir, maka agungkanlah Rabbmu. Dan di sana ada hadis yang menunjukkan tentang kewajiban membaca takbir ataupun yang kita kenal dengan istilah takbiratul ihram, yaitu miftahus salati tuhurun wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Ya, hadis riwayat Abu Dawud di dalam kitab Taharah, dan hadis ini dimasukkan ke dalam hadis yang sahih oleh Al-Imam Al-Albani di dalam kitab beliau Irwaul Ghalil, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib. Pembuka salat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya, maksudnya adalah yang mengharamkan seseorang melakukan berbagai macam hal yang tidak berhubungan dengan salatnya. Itu adalah takbir bacaan Allahu Akbar. Dan yang menghalalkannya, artinya yang menghalalkan seseorang untuk melakukan berbagai macam hal yang tidak berhubungan dengan salat, itu adalah bacaan Assalamualaikum. Maka di dalam hadis ini dengan jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang fungsi takbir, ya, fungsi takbir, yaitu menjadi pembeda antara perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan salat dan yang tidak berkaitan dengan salat. Meski di sana tidak kita pungkiri, ya, kewajiban tersebut
di antara para ulama ada yang mengatakan itu adalah rukun, dan di antara yang lain ada yang mengatakan itu adalah syarat. Namun kedua-duanya menunjukkan akan kewajiban, baik syarat ataupun rukun itu adalah wajib. Cuman biasanya syarat itu diperuntukkan segala hal yang dilakukan sebelum sesuatu ibadah itu dimulai. Adapun rukun itu adalah perbuatan ataupun ucapan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Itu yang dilakukan yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri. Namun para penulis mengatakan pendapat yang sahih adalah pendapat mayoritas para ulama bahwa takbiratul ihram itu adalah merupakan rukun, karena takbiratul ihram itu merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Berbeda dengan tadi, yaitu suci itu yang di luar sholat. Artinya sebelum sholat dimulai, seseorang harus syaratnya bersuci terlebih dahulu. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, inna hadhis salah la yasihu fiha sya'un minan kalamin nas. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya salat ini tidaklah diperbolehkan di dalamnya sesuatu pun perkataan yang berurusan dengan manusia. Tidak boleh seseorang ketika sholat kemudian mengatakan sini, ya, dekat sini sopmu, maka tidak boleh. Meskipun itu maunya ataupun maksudnya baik. Hanya saja sholat itu adalah berisikan tasbih, pensucian kepada Allah, takbir, pengagungan kepada Allah, dan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah takbiratul ihram. Ya, beberapa hukum yang berkaitan dengan masalah takbiratul ihram. Yang pertama, seseorang yang menjalankan ataupun mengerjakan sholat, dia wajib mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri tegak. Ini bagi yang, mohon maaf, bagi orang yang memang tidak memiliki udzur. Ataupun orang yang memiliki udzur, misal dia, mohon maaf, badannya agak bongkok, makanya tentu tidak dituntut harus berdiri tegak, namun semampunya. Nah, di sini pembicaranya adalah bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, maka tidak mampu berdiri, maka boleh kemudian dengan duduk. Jadi ini wabil khusus kita ingatkan kepada para jamaah ketika semisal masbuk, ya, ketika masbuk, karena niat untuk segera bergabung dengan sholat, jangan sampai kemudian lupa takbiratul ihram. Ya. Misal karena buru-burunya pengen bersama dengan imam, lupa takbiratul ihram. Atau takbiratul ihram namun sambil misalnya merunduk, maka tidak boleh. Harus dalam keadaan berdiri. Adapun sudah dalam keadaan berdiri, maka semisal imam sudah rukuk dan dia belum sampai ke shaf, maka dia boleh rukuk sambil berjalan. Rukuknya sambil berjalan boleh. Misalnya baru nyampe ke pintu, imam sedang dalam keadaan rukuk, jenengan berdiri dulu tegak, takbir untuk takbiratul ihramnya, kemudian takbir lagi sambil jalannya membongkok sampai shaf, maka itu boleh. Dan itu ada prakteknya dari kalangan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau tidak mampu berdiri maka boleh dengan berbaring. Mohon maaf, kalau tidak mampu berdiri dan duduk, kalau tidak mampu duduk maka dengan berbaring. Kalau berbaring di sini, berbaring yang dimaksud adalah seseorang itu dia menghadap ke arah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Berbaring di atas
bahunya yang kanan. Ini kalau mampu. Jadi semuanya menghadap ke arah barat, mukanya, kemudian jari jemari kakinya juga menghadap ke arah barat, ke arah kiblat. Kalau tidak mampu maka boleh mustalqiyan, terlentang. Ya, dalam keadaan terlentang, berupaya kemudian dalam hal ini kepala yang di bagian timur dia angkat sedikit pakai bantal ataupun apa sesuatu yang bisa dipakai untuk mengangkat kepalanya, kemudian menghadap ke arah kiblat. Ini kalau tidak bisa berbaring. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Imran ibn Husain. Sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jambin. Jadi riwayat Imam Bukhari yang artinya salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kalau tidak mampu maka boleh duduk, kalau tidak bisa duduk maka boleh dengan berbaring. Dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dikatakan fa illam yastati ayyusalliya ala jambihi al-aiman shalla mustalqiyan rijlahu mimma yali al-qiblah. Kalau tidak bisa duduk maka seseorang boleh sholat dengan bertopang pada bahunya yang kanan atau mustalqiyan ataupun terlentang. Dan kemudian kakinya dihadapkan ke arah barat ataupun ke arah kiblat. Ini praktek konkret ya. Jadi kalau tidak bisa berdiri, kemudian bisa duduk. Kalau duduk pun tidak bisa, maka bisa miring ke sebelah kiblat, ya, menghadap ke arah kiblat. Kalau tidak bisa, maka kemudian terlentang yang diupayakan menghadapnya tetap bisa ke arah kiblat dengan mengangkat kepalanya tadi. Dan yang wajib sholat berdiri itu adalah kalau sholatnya sholat wajib, ya sholatnya sholat wajib. Adapun sholat sunnah tidak menunggu harus seorang itu tidak mampu. Artinya seseorang itu mampu berdiri, namun dia boleh sholat dengan duduk. Namun resikonya pahalanya berkurang. Ya, pahalanya cuma dapat separuh. Kalau sholatnya duduk, maka sholatnya dapat pahala cuma separuh dari kalau berdiri. Adapun orang yang tadi duduk namun karena tidak mampu, maka pahalanya full sebagaimana orang yang sholat berdiri. Yang kedua, seorang yang sedang sholat maka wajib an-nutqu bitakbiratul ihram. Wajib mengucapkan Allahu Akbar. Ya, tidak boleh kemudian hanya di dalam hati. Bihaitsu yasmau nafsuhu. Hingga dirinya minimal dirinya itu dengar Allahu Akbar. Kan dengar sudah. Ya, dirinya mendengarnya. Kecuali seseorang yang mohon maaf ya memang dia tuli ataupun sedang ada misalnya kegaduhan di luar, suaranya di luar rame, maka ya dia kemudian mengucapkannya tidak perlu teriak, namun sekedar kayak biasanya kalau dalam keadaan seseorang itu tidak ada keramaian, ya cukup seperti itu saja. Kalau teriak nanti yang kaget juga malah tetangganya udah riuh tambah teriak takbirnya. Bagaimana kemudian orang yang mohon maaf dalam keadaan dirinya orang yang bisu, dirinya bisu. Bagaimana kalau bisu? Otomatis dia tidak bisa mengeluarkan suara kan? Ya. Namanya kalau bisu ya tidak ada kewajiban. Cuman di sini apakah seseorang yang bisu tadi harus umat-umit ya? Qomat kamit gitu, artinya membaca takbirnya diwujudkan dengan menggerakkan bibirnya ataukah tidak. Nah ini yang terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Madzhab Maliki, Hambali dan yang dianggap sahih di dalam madzhab Hanafi bahasanya tidak wajib orang yang bisu tadi untuk menggerak-gerakkan lisannya. Nah ininya enggak wajib, ya, tidak wajib.
Wa inna ma yajibu alaihi al-ihram biqalbi. Maka yang wajib bagi dirinya dia meniatkan untuk membaca, meniatkan membaca takbiratul ihram itu di dalam hatinya. Li'anna tahriku lisanihi abasun walam yaridu syar'u bihi. Karena menggerak-gerakkan lisannya, menggerak-gerakkan lambenya, bibirnya itu pun juga sesuatu yang abasun, yang sia-sia. Dan dalam hal ini tidak ada dalil yang mendukungnya di dalam syariat. Yang kedua, adapun para ulama yang bermadzhab Syafi'i, orang yang bisu itu tetap diwajibkan untuk menggerak-gerakkan lisannya, menggerak-gerakkan bibirnya sesuai kemampuan, sesuai kemampuan. Namun para penulis mengatakan yang sahih adalah pendapat mayoritas para ulama, yaitu pendapat yang pertama tadi. Yang menimbang karena memang bisu, maka tidak ada kewajiban juga untuk menggerak-gerakkan bibirnya. Karena menggerakkan bibir itu sebagai pertanda seseorang berbicara. Nah, dia tidak bisa berbicara. Kemudian poin yang ketiga, apakah seseorang itu boleh takbiratul ihram dengan bahasa selain bahasa Arab? Maknanya tidak Allahu Akbar namun Allah paling besar. Bolehkah seperti itu? Para ulama yang bermadzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali serta Abu Yusuf adalah muridnya Abu Hanifah, dan juga Muhammad, ini saudaranya seperguruan Abu Yusuf, bahwa seseorang yang bisa mengucapkan kalimah bahasa Arab itu Allah Akbar, tidak boleh dirinya kemudian menggunakan bahasa selainnya. Paling enggak pokoknya dia bisa mengucapkan Allahu Akbar, maka dia harus kemudian mengucapkannya. Adapun Abu Hanifah berpendapat seseorang baik dia itu bisa bahasa Arab mengucapkan Allah Akbar ataukah tidak, maka dia boleh menggunakan bahasa yang lain. Kayak tadi Allahu Akbar itu diganti dengan Allah Maha Besar. Maka dalam pandangan pada Abu Hanifah ini boleh. Adapun para ulama yang bermadzhab Maliki menganggap tidak cukup seseorang untuk mengucapkan redaksi takbir tadi kecuali dengan bahasa Arab jika dia memang bisa mengucapkan bahasa Arab ataupun bisa berbahasa Arab dan baik bahasanya, itu membaca Allah Akbar itu jelas. Namun kalau tidak bisa mengucapkannya, maka dia boleh mengucapkan dengan bahasa yang lain karena memang tidak mampu, tidak bisa mengucapkan Allah Akbar. Mungkin orang yang baru saja masuk Islam, maka sakotot wujubuhu, maka lepaslah dari dirinya kewajiban untuk mengucapkan takbiratul ihram dengan kalimah Allahu Akbar. Wasahih, pendapat yang paling kuat, yang paling benar menurut para penulis, annahu la yajuzu takbiratul ihram bi ghairil arabiyyah. Tidak diperkenankan mengucapkan takbiratul ihram dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang bisa mengucapkannya, yaitu Allah Akbar dengan baik. Adapun orang yang tidak mengerti, tidak bisa mengucapkan bahasa Arab itu Allah Akbar dan memang belum bisa lah gitu maka dalam keadaan semacam itu wala haraja alaihi, tidak mengapa untuk mengucapkan dengan bahasa yang lain. Dalilnya adalah dalil umum, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan atau la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah tidaklah membebani seseorang kecuali dengan ataupun sesuai dengan kesanggupannya, kecuali dengan yang sesuai dengan kesanggupannya. Dan sabda Rasulullah, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila aku memerintahkan kepada kalian dengan suatu perkara, dengan satu perintah, maka tunaikanlah perintahku tersebut semampu kalian.
Ini kondisi orang yang memang betul-betul belum bisa. Namun saya kira kalau sekedar mengucapkan Allah Akbar ya, orang-orang yang mohon maaf ya, orang-orang non pun kayaknya mudah Pak ya, mengucapkan Allah Akbar itu mudah. Kemudian ini menggunakan bahasa Arab namun dengan redaksi yang lain. Yang keempat, ya apakah kemudian sholat itu dianggap sah? Ya seseorang semisal menggunakan Allahu Ajal, Allahu Ajal. Di sini ajal bukan maksudnya meninggal, namun Allah adalah zat yang paling agung. Ataupun Allahu A'zam, sama mananya. Ataupun dengan redaksi-redaksi yang lain. Yang pertama, para ulama yang bermadzhab Maliki dan Hambali menyatakan salat tidaklah diperkenankan kemudian takbirnya menggunakan selain Allahu Akbar. Yang boleh hanya menggunakan Allahu Akbar. Maka tidak mencukupi jika kemudian menggunakan redaksi yang lain. Adapun Abu Hanifah mengatakan seseorang ya boleh menggunakan dengan redaksi yang lain. Ya kayak tadi misalnya mau menggunakan Allahu Ajal ataupun Allahu A'zam, maka boleh. Bahkan boleh mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, ini pun kata beliau boleh. Namun yang sahih adalah pendapat Malikiyah dan Hanabilah, ya bahasanya seseorang tidaklah cukup untuk mengucapkan ucapan misalnya Alhamdulillah, Allahu A'zam ataupun yang semacamnya yang bukan Allahu Akbar ya di dalam sholatnya. Dalilnya adalah tadi wa tahrimuha at-takbir. Karena secara letterlek syariat sudah menyatakan dan yang mengharamkan seseorang untuk melakukan berbagai macam perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan sholat adalah at-takbir, yaitu bacaan Allahu Akbar. Juga sabda Rasulullah dalam hadis yang lain, riwayat Abu Dawud dan yang selainnya, idza kumta ila sholati fakabbir, apabila Anda sudah siap untuk melakukan sholat maka bertakbirlah, ya, bertakbirlah. Tidak ada perintah yang lain yang menunjukkan boleh menggunakan redaksi-redaksi yang selainnya. Maka menimbang perintah-perintah dari Rasulullah SAW itu adalah agar kita memulainya dengan takbir, maka tidak boleh kemudian berpindah dengan redaksi yang lain tanpa adanya dalil, ya, tanpa adanya dalil. Baik perkataan Rasulullah, perbuatan Rasulullah, atau perbuatan dan perkataan sahabat yang diketahui oleh Rasulullah dan Rasulullah diamkan. Kalau tidak ada itu maka ya kita harus kemudian menggunakan ya redaksi sebagaimana yang diperintahkan, karena ini adalah masalahnya masalah ibadah. Yang berarti redaksi Allah Akbar itu merupakan tauqifiyah, yaitu satu ucapan yang kita tinggal sami'na wa ta'na ya untuk melakukannya. Tidak boleh di sana ada rekayasa ataupun inovasi. Ini yang pertama. Mungkin sebelum kita pindah pada rukun yang kedua, ada masukan? Baik, kalau ada kita masuk pada rukun yang kedua, yaitu qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Adapun istiftah hukumnya adalah sunnah. Ya. Para ulama yang bermadzhab Maliki, Syafi'i dan Hambali menyatakan bahasanya membaca Al-Fatihah itu merupakan rukun di antara rukun-rukun sholat. Maka wajib untuk membacanya di setiap rakaat, baik sholat fardu ataukah sholat sunnah, baik sholatnya itu jahriyah, artinya imam membaca jahr, ataukah imam membacanya sir, maka Al-Fatihah wajib dibaca. Berdalil dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dikatakan sah bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Kemudian para ulama yang bermadzhab Hanafi mengatakan bahwasanya bacaan Al-Fatihah itu bukan merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Dia hanya merupakan kewajiban. Ya, akan tapi dia adalah kewajiban. Dan akan terwujudlah membaca Al-Fatihah itu dengan membaca ayat yang lain di dalam Al-Quran. Artinya karena itu merupakan kewajiban, yang bacaan Al-Fatihah itu ada di dalam Al-Quran, maka membaca ayat yang lain pun juga sudah mencukupi. Kata beliau berdalil dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagi Anda ya, ataupun bagi kalian yang ada di dalam Al-Quran. Maka ini dalilnya para ulama yang bermadzhab Hanafiyah. Dan bahkan ini yang dipilih juga oleh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala. Bagi para penulis dikatakan yang tampak kebenaran bagi mereka, bagi para penulis, bahasanya bacaan Al-Fatihah itu adalah merupakan kewajiban ketika imamnya membaca sir, ketika imamnya membaca sir. Adapun ketika imamnya membaca jahar, maka bacaan imam itu menjadi bacaan bagi makmum. Menjadi bacaan bagi makmum. Artinya bacaan makmum sudah ditanggung oleh imamnya. Dan memang ada redaksi qiraatul imam, ya qiraatul makmum. Bacaan imam itu adalah bacaan juga bagi makmumnya. Akan tetapi, ya kata beliau para penulis, hafizahumullah jami'an, bagi para makmum untuk tetap diperintahkan membacanya pada saat imamnya sedang dalam keadaan tenang. Ya, pas membaca Al-Fatihah, kemudian baca amin, masih tenang, itulah saat untuk membaca Al-Fatihah bagi para makmumnya. Maka dengan demikian berarti bisa mengumpulkan hadis-hadis yang ada yang sepertinya bertolak belakang antara diperintahkannya membaca Al-Fatihah dan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya bacaan makmum itu sudah terwakil oleh bacaan imam. Dan inilah yang juga dipilih oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Jadi artinya pada saat imamnya sedang membaca jahar, maka makmum nanti nunggu waktu tenangnya imam, dia membaca Al-Fatihah. Adapun dalam keadaan imam sedang tidak membaca Al-Fatihah dengan jahar di rakaat ketiganya, keempatnya, maka makmum tetap wajib untuk membaca. Bahkan dalam hal ini, dalam hal pembahasan mengenai sholat jamaah, ada sebagian para ulama, seingat saya adalah pendapatnya Hanafiyah, yang namanya makmum itu tidak ada kewajiban membaca apa-apa. Jadi makna daripada qiraatul imam, qiraatul lil makmum itu mencakup seluruh bacaan. Artinya koyo dini kalau bahasa Jawa itu koyo debok ngabruk wis mela-melu gitu sudah cukup. Namun ini pendapat yang banyak kekurangannya di sana sini dan dibantah oleh kedua golongan yang lain, dan kemudian pendapat yang pertengahan adalah sebagaimana yang ditulis oleh para penulis ini dan juga disepakati ataupun sebelumnya ada yang menyepakati, yaitu pendapat yang dirajakan oleh Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan masih banyak ulama yang lain yang menyepakati semacam ini.
Kemudian rukun yang ketiga yaitu ruku. Ya, ruku. Ijma sudah terwujud bahwa yang namanya ruku itu merupakan bagian yang sangat penting dari sholat. Karena dia merupakan satu di antara rukun sholat. Maka merupakan perkara yang sangat penting di dalam sholat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai sekalian orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Ya, surat Al-Hajj. Dalam ayat yang lain, warka'u ma'ar raki'in, misalnya, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Summarka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga kamu tenang, ya, kamu tenang dalam keadaan rukuk. Ya baik, ini sudah mau adzan, kita dengarkan terlebih dahulu lantunan adzan dan nanti insyaallah kita lanjutkan pada rukun yang keempat. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baik, kita masuk pada rukun yang keempat dan nanti insyaallah kita akan berikan contoh bagaimana rukuk dan kemudian i'tidalnya. Ya, ar-ruknu rabi' al-i'tidal minar ruku', yaitu berdiri dari ruku'. Berdiri dari ruku'. Ini juga merupakan satu di antara rukun di dalam salat, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada seseorang yang salatnya salah. Orang yang salatnya salah itu biasanya kalau ada di hadapan Nabi langsung ditegur. Bahkan ada orang yang ditegur sampai 3 kali. Wudu kembali dan sholat, kamu sesungguhnya belum sholat. Itu bagi sahabat yang ketika itu masih ada sebulatan uang dinar ataupun dirham di tumitnya. Summa irfa' hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah, bangunlah, berdirilah, ya, tegaklah hingga betul-betul dalam keadaan berdiri, ya, lurus dalam keadaan berdiri. Dan karena Nabi SAW senantiasa melakukan demikian, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Hamid Al-Ghazali di dalam sifat salat Nabi, di mana beliau mengatakan fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab sifat salat. Dan apabila dia mengangkat kepalanya, kemudian dia mengangkat kepalanya sampai seluruh tulang belulang yang ada di belakang itu kembali pada tempatnya. Jadi ketika seseorang itu bangun dari ruku', maka tulang belakang seseorang itu sampai kemudian berdiri tegak sebagaimana ketika sebelum ruku'. Itu kembali ruas-ruas itu pada tempatnya. Dan demikian yang juga disampaikan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Wa kana idza rafa'a ra'sahu min ruku' lam yasjud hatta yastawiyya qa'iman. Dan beliau ketika bangun dari ruku', itu ketika mengangkat kepalanya dari ruku', beliau tidaklah kemudian sujud hingga beliau betul-betul lurus tegak berdiri. Kemudian dari Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tujzi'u salatun la yuqimu fiha ar-rajulu yakni sulbahu fir ruku' was sujud. Ataupun la tajzi'u salatun, salat itu tidaklah dianggap cukup sehingga seseorang itu menegakkan tulang belakangnya baik di dalam ruku' ataupun di dalam sujud. Kemudian batasan
iktidal yang diperintahkan secara syariat. Iktidal yaitu bangun dari rukuk tadi, bangun dari rukuk itu harus ada tumak ninahnya. Ya, harus ada tumak ninahnya. Itu harus ada tenangnya, tidak boleh kemudian berdiri langsung menuju ke sujud, tidak boleh, apalagi berdirinya belum sempurna sudah kemudian berangkat sujud. Hingga menurut para ulama yang bermadzhab Syafi'i, antas takirru a'dha'ul musalli ala makana qabla ruku'. Bahasanya anggota badan orang yang sholat tadi sampai kembali sebagaimana keadaan ketika dirinya belum sujud, itu baru dikatakan rukuknya ada tumak ninah, ya, ada tumak ninahnya. Maka ini bagaimana keadaan rukuk yang benar. Keadaan rukuk yang benar itu dia betul-betul sudah berdiri, seluruh anggota tubuh itu kembali pada tempatnya, baru itu dikatakan sebagai iktidalnya benar. Dan ini yang dipilih oleh para penulis. Baik, saya berikan contoh ya, bagaimana nanti rukuk yang ideal, meskipun seseorang itu terkadang ya kurang dikit, namun sudah dianggap rukuk, namun kita memberikan contoh yang ideal. Jadi ketika seseorang, mohon maaf saya berdiri, ketika seseorang mau rukuk itu dia robohnya seperti robohnya batang pohon yang dipotong di tengah begini. Jadi bukan kayak, mohon maaf, kayak pohon bambu, tapi dia kayak pohon dipotong di sini ya. Saya ini pohon lurus ke atas, kemudian dipotong di sini. Nah, dia begini. Jadi bukan begini. Dan caranya memang mungkin untuk awal-awal agak sulit, tapi lama-lama insya Allah bisa. Dan nanti biasanya kalau rukuknya model seperti ini, kata Rasulullah, sehingga seandainya ditaruh air di atasnya itu dia akan tetap tenang, tidak akan tumpah kemana-mana. Kenapa? Karena saking lurusnya, ini idealnya. Ya. Nah caranya kita berupaya untuk menurunkannya itu, jadi jangan kepalanya diturunkan dulu tapi bareng. Ini saya tanpa pegangan pun insya Allah bisa. Nah nanti kemudian ditambah pegangan begini. Ini di belakang sini pasti akan terasa sakit. Ya. Karena kenceng itu, paha bagian belakang itu nanti akan kenceng. Sampai ke belakang lutut itu kenceng. Jadi bukan kepalanya turun dulu. Jadi bukan begini. Ya. Bukan begini ya. Meskipun ini kepalanya sampai sini tapi bukan seperti itu. Ini kalau ditaruh air di atasnya akan tumpah kan. Namun turunnya begini. Kemudian bangunnya pun nanti betul-betul sampai semuanya tegak. Ya, sampai tegak sebagaimana ketika seseorang tadi belum rukuk. Jadi kalau misalnya semula bisa berdiri tegak kayak gini, dia rukuk, kemudian bangun, sampai harus tegak dulu. Nggak boleh baru kayak gini, terus sujud. Nggak ada tumak ninahnya, dia harus sampai tegak dulu. Sekedar cukup untuk membaca Rabbana walakal hamdu. Sekedar untuk membaca Rabbana walakal hamdu, tenang segitu sudah cukup. Namun yang diingat harus sampai ada tumak ninahnya, kalau enggak salatnya enggak sah. Oke, insya Allah pembahasan kita sampai pada rukun yang keempat ya, rukun yang keempat yaitu iktidal. Mungkin di sini ada masukan, pertanyaan, kami persilahkan. Ya, monggo.
terkait dengan Al-Fatihah. Baik. Ya, baik. Ini kalau menurut pendapat ulama yang pertama yaitu madzhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i, maka tetap wajib sampai rampung. Ya, karena yang namanya seseorang sholat itu tidak sah kalau tidak membaca Al-Fatihah, baik dalam keadaan imamnya membaca jahar ataupun sir. Adapun yang kedua tadi maka membaca yang kedua pendapat Hanafiyah ya, mutlak yang namanya bacaan imam itu sudah mewakili bacaan makmum. Ya, berarti tidak usah pusing-pusing, artinya tidak usah baca gitu ya. Baik sir ataupun jahar. Nah, kemudian pendapat yang ketiga ini yang dipilih oleh para penulis, yaitu seseorang membaca di saat imamnya tenang, itu membaca sedapatnya. Ya, membaca sedapatnya. Kalau saya baru membaca alhamdulillahirabbil imam sudah baca ya sudah. Ya sudah. Jadi ini sebagaimana ini namanya rukhsah, ini namanya keringanan. Sebagaimana ketika seseorang dia masbuk terlambat sholatnya dan imam sedang dalam keadaan ruku dan kita mendapatkan rukuknya imam, maka kita dianggap mendapatkan 1 rakaat. Loh, di situ kan nggak membaca Al-Fatihah, itu namanya rukhsah. Itu namanya keringanan yang diberikan oleh syariat dan memang itu pernah terjadi dan dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Makatan Pak G. Moga ada yang lain? Ya, moga Pak. Oh, baik. Niat itu apakah rukun sholat ataukah dia syarat sholat? Memang ini juga khilaf para ulama dan seingat saya dulu pernah kita singgung juga bahwasanya sholat itu bahwasanya niat itu merupakan syarat ya, merupakan syarat sholat. Artinya begini, ini ambil contohnya pendapatnya Syekh Shalih bin Utsaimin. Seseorang yang pengen sholat duhur, ya, seseorang pengen sholat duhur, bahkan dia dari rumah udah niatnya tuh pengen sholat duhur, maka pun sudah mencukupi. Dan sebagian ada yang mengatakan niat itu merupakan rukun, artinya dia merupakan bagian dari perbuatan sholatnya itu sendiri. Ya. Monggo saja mau pilih yang mana, namun bagi saya pribadi, yang penting jangan sampai lupa kita niat sholat entah sebelumnya ataupun entah ketika sedang kita membaca misalnya takbiratul ihramnya Allah Akbar itu disitulah paling tidak ya kita niat sholat. Jangan sampai terlupa dari niat sholat. Ya niat tempatnya di dalam hati. Makatan insyaallah pembahasan kita di malam hari ini semoga bermanfaat. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.